Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, kabar teman-teman gimana nih? Baik. Alhamdulillah Sehat, Kak. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah berdoa untuk memulai bimbingan kelompok hari ini sudah selesai. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Alhamdulillah berdoa untuk memulai bimbingan kelompok hari ini sudah selesai. Semoga kegiatan bimbingan kelompok hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau sudah mengetahui apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Aku belum tahu, Kak. Oke, teman-teman berarti mayoritas belum ada yang tahu ya. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang dibahasnya. Adapun tujuannya untuk melatih anggota kelompok agar berani memberikan pendapat dan mengungkapkan ide atau gagasannya di depan umum. Selain itu, untuk menambah wawasan dan informasi baru. Apakah teman-teman dapat dipahami? Paham, Kak. Paham, Kak. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sih untuk tata cara pelaksanaannya? Nah, untuk tata cara pelaksanaannya, kebetulan dengan adanya pandemi kali ini, kita menggunakan Zoom meeting teman-teman. Nah, nanti teman-teman diharapkan ketika ada yang ingin berpendapat, langsung menyalakan mic atau menunjukkan tangan teman-teman ke kamera, atau bisa juga dengan menggunakan reaction raise hand yang ada di Zoom ini. Lalu biasanya, kalau kita offline, cara pelaksanaannya itu dengan cara duduk, melingkar, atau setengah lingkaran. Dan saat ini, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan nih. Yang pertama, teman-teman diharapkan sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa adanya suatu paksaan. Teman-teman juga diharapkan dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu, jika ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman diharapkan dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dan juga dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman diharapkan mengikuti aturan dan norma-norma yang berlaku. Sampai di sini teman-teman sudah paham dengan apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Udah paham, Kak. Paham, Kak. Oke, teman-teman, baiklah sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya, langkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Untuk rules-nya itu, teman-teman bisa menyebutkan nama panjang, nama panggilan, hobi, dan juga tempat tinggal. Nah, untuk tata cara perkenalan dirinya ini, teman-teman bisa raise hand ataupun bisa juga on mic. Dipersilakan untuk saya terlebih dahulu ya, karena saya kebetulan pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama saya Taris Syaulia, bisa dipanggil Ica atau Taris. Hobi saya itu traveling, tempat tinggal saya saat ini itu di Cawang. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri. Dipersilakan. Oke, silakan untuk Lizzy. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Febutika Niro, biasanya dipanggil Ebu atau Lizzy. Hobi aku mendengarkan musik, menonton film, dan tidur. Kalau tinggalnya sekarang di Jagakarsa. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Elizabeth. Semoga hibernasinya dapat berjalan dengan lancar ya sesuai hobi. Silakan Noval Firdaus untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Noval Firdaus, biasa dipanggil Naufal atau Nopal. Hobi saya merakit dan membuat alat. Tempat tinggal saya di Makassar, Jakarta Timur. Salam kenal semua. Salam kenal Noval.
Mungkin teman-teman dipersilakan kembali untuk memperkenalkan diri. Silakan Anggreni Layung. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan nama saya Anggreni Layung Sari, dipanggilnya Layung. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik, dan saya sekarang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Oke, alhamdulillah. Salam kenal Layung. Silakan Ramdhani Ahmad Gunan DJ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf bila suaranya berisik dikarenakan saya sedang di luar. Ya, perkenalkan nama saya Ramdhani, biasa dipanggil Rama. Hobi saya mempelajari bahasa baru, terutama bahasa Jepang. Saat ini saya berdomisili di Depok. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke. Terima kasih juga Ramdhani. Salam kenal ya Rama. Silakan untuk Audina Syifa. Ya, halo teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Audina Syifa Angelina, biasa dipanggil Audina atau Syifa bebas. Dan hobi saya itu adalah membaca buku dan belajar. Ya, tempat tinggal saya sekarang itu adalah di Condet, Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih Audina. Salam kenal. Silakan Rianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rian Rianto, biasa dipanggil Ian. Hobi saya random, apa aja. Untuk tempat tinggal, sekarang lagi tinggal di Jakarta Timur. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Rian. Si anak resume ya. Salam kenal ya Rian. Silakan Sekar Aulia Utami. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Sekar. Baik, perkenalkan nama saya Sekar Aulia Utami, bisa dipanggil Sekar, bisa dipanggil Aul, Lia, atau Tami. Hobi saya mendengarkan musik, membaca buku, juga traveling. Rumah saya emang bertempat tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Cakung. Salam kenal semuanya. Oke. Salam kenal Sekar. Silakan yang terakhir Ratna. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ratna Kusmawati, biasa dipanggil Ratna. Hobi saya hiking, domisili di Cikini, Jakarta Pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratna. Salam kenal ya Ratna dan juga teman-teman semua. Semoga kita menjadi menambah relasi juga jadi tambah sayang ya sesama lain. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Lalu saya tekankan kembali. Kita memanfaatkan dinamika kelompok sehingga saya mengharapkan keaktifan dari teman-teman untuk berpendapat dan menghargai pendapat dari teman yang lain. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, apakah teman-teman dapat dipahami dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Sudah siap. Oke, siap. Terima kasih responnya. Oke, jadi dalam bimbingan kelompok ini kita membahas mengenai topik-topik bahasan yang bersifat umum seperti contohnya seks bebas, bahaya merokok, motivasi belajar, dan lain-lainnya. Lalu topik yang akan saya bawakan adalah remaja yang menjunjung nilai-nilai sopan santun. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih sama teman-teman, menurut pendapat kalian nih, apa yang kalian ketahui tentang sopan santun tersebut? Mungkin teman-teman bisa berpendapat, juga bisa raise hand ataupun on. Izin menjawab boleh? Silakan Anggreni. Menurut saya, sopan santun itu adalah segala perbuatan yang bersifat baik untuk menunjukkan sikap menghormati dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih Anggreni atas pendapatnya. Jadi menurut Anggreni, sikap sopan santun itu adalah sikap yang bisa dibilang menghormati dan menghargai orang lain ya, Anggreni ya. Oke, jadi apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, di sini ada Ratna. Silakan Ratna untuk berpendapat.
Kasih kesempatannya. Menurut saya pribadi, sopan santun itu sama kayak yang dibilang Anggreni, berperilaku ramah kepada orang lain dengan tujuan menghargai sebagai sesama manusia. Oke. Terima kasih Ratna atas pendapatnya. Jadi menurut Ratna juga hampir sama kayak Anggreni bahwa sikap sopan santun ini merupakan sikap di mana kita menghormati, menghargai, juga kita bersikap ramah sama orang lain gitu ya kurang lebihnya. Nah, saya juga merefleksikan kembali ya apa yang teman-teman pendapatkan ini. Jadi sikap sopan santun ini merupakan sebagai perilaku seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memiliki sikap sopan santun ini, teman-teman tuh prefer yang menjadi pribadi orang yang lebih gak mau meremehkan orang, terus juga teman-teman gak mau yang lebih merendahkan orang, tapi teman-teman tahu kalau teman-teman tuh punya privilege dalam diri teman-teman. Teman-teman tahu kalau misalnya teman-teman tuh punya hal yang bisa menghormati, atau teman-teman punya kelebihan dalam prestasi ataupun keunggulan dalam hal apapun. Tapi teman-teman ngerasa kayak, kita juga bersikap ramah sama orang, kita semua manusia, jadi kita bisa belajar. Jadi hal-hal yang seperti itu termasuk sikap sopan santun. Apakah sampai sini dapat dipahami dengan teman-teman? Paham. Dapat dipahami. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian nih, gimana sih budaya sopan santun di lingkungan sekitar kita? Oke, silakan Lizzy untuk berpendapat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku ya, sopan santun di lingkungan sekitar kita ini sangat kurang sekali ya, karena banyak banget anak-anak yang tumbuh tanpa pengawasan dari orang tua, sehingga ia tuh memilih untuk bersikap semaunya aja gitu. Padahal sopan santun tuh hal yang dasar dalam kehidupan bermasyarakat, tapi banyak orang yang belum menyadari betapa pentingnya hal itu. Menurut aku sih gitu. Oke, menurut Lizzy bahwa banyaknya sekarang anak-anak yang tumbuh dalam ketidakpengawasan orang tua ya. Jadi karena hal tersebut nih, jadinya adanya kurangnya sopan santun dalam diri mereka kan. Nah, hal itu menjadi kayak jadinya kurang moral, terus juga sopan santun, terus juga mereka jadinya kayak yang nggak tahu sopan santun kayak gimana gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Lizzy atas pendapatnya. Mungkin dilanjut oleh Audina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setuju banget tadi sama pendapat sebelumnya dari Kak Lizzy bahwa sopan santun di kalangan anak-anak zaman sekarang itu sangat kurang ya, karena menurut saya sendiri anak-anak zaman sekarang prefernya lebih utamanya itu pada kalangan remaja. Para remaja ini terlena gitu dengan pergaulan zaman sekarang. Jadi mereka itu kayak terlalu mengikuti arus sehingga mereka melupakan kesadaran diri akan sopan santun yang seharusnya mereka pegang terus gitu selama perjalanan mereka itu gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Audina atas pendapatnya. Nah, menurut Audina ini kayak anak-anak zaman sekarang tuh terlalu ke bawah sama arus pergaulan ya. Jadi kayak karena pergaulan ini jadinya anak-anak zaman sekarang tuh kayak kurangnya pembelajaran sopan santun, bahkan kayak pembiasaan sopan santun tuh mereka kayak kurang untuk merealisasikan hal itu ya Audina ya. Terima kasih Audina. Merefleksikan jawaban. Jadi teman-teman nih, menurut teman-teman kan tadi kan udah bener ya, kayak dari pergaulan, terus juga mungkin dari pengawasan orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, itu merupakan salah satu memang faktor-faktor dalam budaya sopan santun. Nah, memang pada halnya pada zaman ini memang banyak banget nih anak-anak zaman sekarang yang kurang banget sopan santun kan. Nah, gimana sih caranya untuk kita orang tua, kita mungkin akan menjadi orang tua nantinya, mungkin kita juga akan menjadi guru, kita mungkin akan menjadi motivator ataupun menjadi fasilitator bagi generasi selanjutnya. Nah, gimana caranya kita sendiri untuk menanamkan diri kita dulu nih untuk menjadi orang yang memiliki sopan santun, ya kan? Nah, caranya itu seperti pembudayaan nih. Pembudayaan itu bisa dibilang kayak suatu proses pembiasaan. Nah, pembiasaan ini kan kayak seperti habit ya. Misalnya kita di dalam rumah nih, kita di rumah ini kayak menanamkan sikap sopan santun. Seperti apa? Kayak contohnya kita ngomong nih sama orang tua. Kita ngomong sama orang tua ini kayak yang emang kayak coba untuk ramah, ya kan? Kita coba untuk kayak bersosialisasi sama keluarga kita coba bersosialisasi sama orang-orang di sekitar kita,
mungkin kayak sama saudara kita sekalipun. Nah, karena adanya pembahasan ini, kita mungkin menjadi orang yang punya kehidupan sosial yang baik. Kita juga punya penyelesaian lingkungan yang baik untuk kedepannya gitu, kayak seperti masyarakat, terus juga mungkin seperti ke dosen ataupun ke teman-teman kita. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin menjadi pembentukan untuk rasa sopan santun itu dalam diri kita sendiri. Apakah dapat dipahami teman-teman? Paham. Bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya teman-teman, saya apresiasi dulu ya, kayak pendapatnya keren-keren banget, dan saya sangat kasih applause banget buat teman-teman, karena teman-teman juga aktif. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih contoh norma-norma kesopanan yang teman-teman tahu? Silakan, Sekar. Terima kasih atas kesempatannya, tapi suara saya masuk nggak? Masuk, Sekar, suaranya dapat didengar dengan jelas. Tadi saya setuju dengan ucapan Tarisya, bahwa kita di rumah aja tuh, norma contohnya seperti bertutur kata yang ramah, lemah lembut kepada orang tua kita, itu salah satu contohnya juga. Dan saya ingin menambahkan contoh lainnya, contoh lainnya seperti meminta tolong jika kita ingin minta ditolong gitu. Jadi kita ngelek gak sih? Ngelek ya? Maaf kalau agak ngelek, saya minta maaf. Terus mengucapkan terima kasih jika sudah ditolong, dan juga meminta maaf jika kita ada salah kepada orang lain. Itu mungkin salah satu contoh juga ya dari norma kesopanan menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapatnya keren banget ya. Jadi kayak kita contohnya kita bilang tolong, terima kasih, kayak maaf, itu merupakan menurut Sekar itu adalah norma kesopanan yang emang harus dilakukan ya Sekar di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih Sekar. Silakan untuk Novel Firdaus untuk mengungkapkan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan izin menambahkan jawaban dari Sekar tadi. Contoh norma-norma pada kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak bersin itu ditutup atau nguap itu ditutup, dan ini sih yang paling sering kita lakuin itu salaman ketika ketemu orang atau sapa juga boleh. Mungkin kalau misalnya anak zaman sekarang ini generasi Z lah atau milenial, itu kalau ada temennya tuh tosan, bukan salam lagi, tosan. Itu juga termasuk norma sopan santun sih. Oke, menurut Novel Firdaus, sikap sopan santun itu kayak contohnya kita sama teman sebaya kali ya, yang emang kayak ketemu tosan, terus juga kalau misalnya sama orang tua kita salim, terus mungkin generasi Z sekarang tuh yang emang beda kali ya sama implementasi sopan santun sama anak orang-orang zaman dulu. Oke, terima kasih Nova atas pendapatnya. Silakan lanjut oleh Rian Rianto. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin budaya sopan santun itu di semua daerah itu berbeda-beda menurut saya. Misalnya budaya kita saat makan di Indonesia dan di Eropa itu sangat berbeda. Di mana budaya kita makan, sopan kita makan terhadap hidangan itu, kita diharuskan untuk memakan hidangan dengan tangan kanan. Tidak boleh memakan dengan tangan kiri. Tetapi di budaya Eropa, makan dengan tangan kiri itu sudah hal yang biasa. Seperti yang sudah disebutkan sama Bang Novel Firdaus, di mana di Indonesia itu salaman itu adalah sopan. Sedangkan tos itu kurang dianggap sopan. Tetapi di Eropa sana, tosan itu udah dianggap biasa gitu. Mungkin dari sanalah pertukaran budaya kita sudah terpengaruhi oleh luar gitu. Terima kasih. Terima kasih Rian atas pendapatnya. Menurut Rian, sikap sopan santun saat ini tuh
lebih ke yang kurang ya, karena kita kan pengaruh globalisasi juga. Sebenarnya teman-teman, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Oke, alhamdulillah. Menurut Rian tadi bahwa memang semakin berkembangnya zaman, banyaknya generasi-generasi ataupun manusia ataupun individu yang memang terpengaruh sama adanya globalisasi ataupun perkembangan zaman ya, Rian, kurang lebihnya seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman atas pendapatnya, keren banget nih. Saya izin untuk merefleksikan kembali bahwa memang sikap bahwa pendapat teman-teman itu kurang lebihnya tuh sama. Maksudnya kayak memang benar gitu. Jadi yang kita, contoh hal kecilnya nih yang mungkin emang kita tuh lupa kali ya. Jadi contohnya kita kayak minta tolong untuk kita ada suatu hal yang memang nggak bisa di-handle gitu, entah organisasi, tugas, ataupun lainnya. Kita jangan lupa untuk bilang tolong ke orang, kayak tolong dong bisa handle tugas gue gak nih gitu kan, karena gue gak bisa, gue di waktu yang sama gue tuh ngerjain ini gitu kan, contoh kan kayak gitu ya. Ini kan lebih enak ya dibandingkan kayak kalau coba deh lu ngerjain tugas gue gak bisa, gue sibuk gitu, kayak lebih gak enak kan untuk denger. Nah, contoh hal lainnya ketika kita ditolongin, kita jangan lupa bilang makasih ya udah tolongin gue, karena tadi gue emang yang gak bisa ngerjain sama sekali, kayak bentrok banget sama waktunya. Jadi kayak yang kayak gitu tuh kecil tapi susah untuk dilakuin kan sama kita. Mungkin susah, mungkin bukannya susah tapi kayak lupa gitu kan. Nah, jangan lupa juga nih ketika kita berbuat salah ataupun mungkin kita yang kita kayak bukan kurang etik itu sih, lebih ke yang mungkin kita kurang tahu nih apa yang harus dilakukan, kita jangan lupa bilang maaf ya, tadi mungkin sikap gue kurang mengenakan di lo, jadi gue minta maaf banget sama lo kalau misalnya gue nyakitin lo gitu. Hal yang kayak gitu mungkin bisa dilakukan sama teman-teman. Terus juga kalau misalnya di lingkup perguruan tinggi mungkin ya, kayak kita masuk kuliah nih jam 7 gitu kan, jangan sampai kita baru OTW juga jam 7 gitu. Itu tepat waktu pun juga menurut saya adalah suatu hal yang sopan santun dalam diri kita sendiri sih yang harus dipahami. Apakah dari sini dapat dipahami? Bisa dipahami, Kak. Oke, terima kasih atas respon ya. Saya lanjut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang teman-teman rasakan apabila melakukan sopan santun di lingkungan sekitar teman-teman? Oke, silakan Novel Firdaus. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin menjawab. Jika kita sopan santun, apa yang kita rasakan? Tentu saja kalau saya pribadi, saya sangat senang, apalagi kalau misalnya lawan bicara kita itu sopan santun balik ke kita, nah itu akan merasa dihargai bagi saya gitu. Jadi intinya saya senang dan merasa dihargai. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Novel atas pendapatnya. Jadi Novel ngerasa kalau misalnya Novel ini melakukan sopan santun dan adanya feedback balik gitu ya. Jadi Novel tuh kayak lebih dihargain, dihormatin gitu ya. Juga kayak lebih senang aja gitu untuk mendapatkan hal itu. Oke, terima kasih Novel. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Ratna. Terima kasih. Kalau aku pribadi sama kayak Nopal ya, aku juga ngerasa seneng. Aku ngerasa sedikitnya adalah bangga sama diri sendiri. Karena sopan santun itu kan basic manners banget ya. Dan nggak semua orang tuh punya itu gitu loh. Jadi ketika aku ngelakuin sopan ke orang lain, ya aku ngerasa good mood jadinya. Itu sih. Makasih. Oke, terima kasih Ratna. Oke, menurut Ratna hampir sama ya kayak Nova. Jadi menurut Ratna itu kayak sopan santun itu adalah good manners, basic manners gitu untuk di diri seseorang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita Ratna tuh kalau misalnya ngelakuin sopan santun, jadi kayak ada good mood gitu dalam diri Ratna. Wah, hebat banget Ratna. Terima kasih ya Ratna. Semoga bisa melakukan sopan santun dan menjadi basic manners untuk kedepannya lagi. Selanjutnya mungkin Lizzy dipersilakan untuk mengungkapkan pendapatnya.
Oke, makasih. Aku juga sama banget kayak Novel sama Ratna. Aku ngerasa seneng banget kalau bisa jadi contoh gitu yang baik buat lingkungan sekitar kita. Selain itu juga dengan cara sopan santun aku bisa nunjukin bahwa aku nih orang yang emang tahu caranya bersikap itu seperti apa gitu. Karena kan emang nggak semua orang punya kan seperti yang kayak Ratna bilang. Jadi aku ngerasa kayak bangga aja gitu. Makasih. Oke, terima kasih Elizabeth. Elizabeth merasa bahwa kalau misalnya Elizabeth melakukan sopan santun ya, atau kayak merasakan ketika Elizabeth melakukan sopan santun itu, Elizabeth tuh kayak lebih ke yang bahagia aja gitu, karena emang gak semua orang bisa ngakuin itu kan. Gitu. Oke, terima kasih Elizabeth. Saya izin merefleksikan kembali jawaban saya bahwa memang benar apa yang teman-teman pendapat, bahwa memang ketika kita melakukan sopan santun, menurut saya ya, kan teman-teman tuh kayak lebih jauh aja, lebih damai aja gitu kehidupan teman-teman, kayak lebih disukai sama lingkungan sekitar teman-teman, terus juga teman-teman kayak kurang apa ya, kayak mungkin bisa dibilang gak ada musuh karena teman-teman tuh baik ya, karena teman-teman lebih menghormati lingkungan sekitar teman-teman, terus teman-teman juga lebih bahagia karena teman-teman tuh lebih good vibes atau positive vibes gitu. Terus teman-teman juga mungkin akan lebih dihargai nih sama sama lingkungan sekitar teman-teman, karena teman-teman tuh kayak ya teman-teman aja baik sama mereka, masa mereka jahat sih sama teman-teman. Mungkin adalah beberapa, tapi ya mungkin teman-teman lebih banyak disukain sama lingkungan sekitar teman-teman. Juga ada satu nih yang belum teman-teman ungkapin tadi, yaitu bisa meluluhkan kemarahan sama teman lingkungan sekitar teman-teman. Misalnya gini, ada teman kalian yang mungkin marah nih sama kalian, tapi teman-teman tuh kayak bilang maaf, terus memang maaf itu yang diungkapkan dari hati yang teman-teman yang dari hati yang tulus gitu kan. Jadi kayak yang terasa dia tuh udah tulus nih minta maaf sama gue, masa gue nggak maafin dia sih gitu. Jadi kayak kita bisa merubah keadaan menjadi baik lagi gitu. Apakah sampai sini dapat dipahami? Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Nah, menurut saya teman-teman udah mulai jenuh ya, udah mulai bosen gitu. Gimana kalau kita ice breaking aja? Setuju juga. Boleh, asik. Boleh. Setuju. Oke. Jadi tuh sebenarnya gini teman-teman rulesnya. Teman-teman tuh kayak menyebutkan 1-4 kata. Jadi per orang itu hanya maksimal menyebutkan 4 kata aja. Nah, orang yang terakhir kebagian menyebutkan kata tersebut itu menjadi orang yang sekalian untuk menggabungkan dari orang pertama sampai orang terakhir. Paham nggak maksud saya? Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin kita bisa semua ya. Boleh, Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak, karena waktunya juga udah mulai habis. Mungkin dari saya, karena saya pemimpin kelompoknya, saya mau menyebutkan kata aku. Pokoknya aku aja, 1. Oke, rasain dulu ya teman-teman. Yang terakhir pokoknya yang menggabungkan kata. Pokoknya kayak gitu aja. Tetap resen ya, jangan sampai turun dulu resennya sampai. Oke, mungkin dimulai dari Ratna. Yang kedua kan, tadi kan pertama saya. Yang kedua bisa Ratna. Aku terbang ke. Oke, terbang ke. Diingat-ingat ya teman-teman, karena ini nggak diketik juga, pokoknya nggak diulang lagi. Silakan Sekar Aulia yang ketiga. Jalanan. Oh, perjalanan. Dengar nggak? Siap. Dengar. Oke, Sekar perjalanan. Ingat lagi, Rian Rianto, silakan. Aku terbang ke jalanan raya. Apa? Kaya. Bentar, Kak. Raya.
Kaya. Raya katanya. Oh, Raya, oke. Raya ya, pokoknya Raya. Rian ya, Rian Raya. Bisa dilanjut oleh Audina Syifa. Menembus. Oke. Aku terus ke sini. Menembus. Oke, menembus. Terus lanjut lagi, Naufal Firdaus, ya kan? Angkasa. Oke, angkasa, siap. Lanjut lagi, Lizzie. Bersama. Bersama, oke. Nah, sekarang Ramdhani nih yang terakhir. Ramdhani bisa didengar suaranya? Oke, Ramdhani mungkin sedang tekan rasnya. Jadi kayak Lizzie mungkin terakhir, jadinya silakan melakukan kata bersama sampai terakhir. Oke. Yang aku dapat sih tadi, aku terbang ke jalan raya, menembus angkasa bersama. Menembus angka oke, siap. Apakah teman-teman, oke, Lizzie bilang kayak gitu nih teman-teman, apakah teman-teman ngerasa kata-katanya udah disebut semua? Udah, Kak. Oh, udah. Oke, Rian Trianto udah. Mungkin yang lainnya apakah sudah? Kocok. Sudah, Kak. Juga ya. Oke, nomor berapa sudah? Mungkin yang lainnya apakah sudah? Mungkin teman-teman kayak ngerasa, kata-kata gue Sudah, belum Kak. disebut gitu. Oke, sudah. Oke, sudah. Terus yang lainnya apakah sudah? Sudah. Aku sudah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, karena sudah, maka kita tepuk tangan dulu nih untuk semuanya. Yeay! Hebat-hebat ya. Berarti teman-teman pengingatannya bagus banget nih. Apalagi untuk mengingat masa lalu mungkin lebih bagus lagi ya, teman-teman. Enggak bercanda-bercanda. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah mulai happy lagi nih. Alhamdulillah kita sudah di tahap akhir nih sudah jelas ya teman-teman apa yang kita bahas tentang topik ini. Selanjutnya nih teman-teman, yang terakhir, sikap kalian ketika sudah membahas topik ini tentang pentingnya remaja yang menjunjung tinggi nilai sopan santun pada remaja, itu apa? Kayak misalnya komitmen kalian tuh ke depannya tuh apa nih? Karena sudah setelah melakukan pembinaan kelompok pada hari ini. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin mengutarakan komitmennya yang akan dilakukan untuk ke depannya. Ya udah, nunggu mati aja ya, Bes. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di tahap akhir di kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Sudah jelas ya teman-teman apa yang kita bahas tentang topik kali ini. Selanjutnya nih teman-teman, yang terakhir, sikap kalian atau komitmen kalian nih, apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Silakan teman-teman, mungkin teman-teman bisa resen ataupun on mic. Oke, dipersilakan yang pertama Lizzie untuk mengungkapkan komitmennya. Oke, terima kasih. Komitmen dari aku pastinya akan tetap menjaga sopan santun kepada orang lain sih. Jadi, karena aku memperlakukan orang lain tuh sebagaimana orang memperlakukan aku. Jadi aku harus sopan ke orang lain biar orang juga bisa sopan ke aku gitu. Karena kan kita nggak enak ya kalau diperlakukan tidak sopan sama orang lain, padahal kita nggak akrab-akrab banget gitu kan. Jadinya kurang nyaman. Makanya kita harus tetap sopan sama siapapun. Gitu sih kalau aku. Oke, jadi komitmen Lizzie bahwa ke depannya itu Lizzie akan tetap berkomitmen untuk menjaga sopan santun ya Lizzie, karena apa yang Lizzie lakukan ke depannya pasti ingin mendapatkan yang terbaik juga untuk Lizzie sendiri. Selanjutnya Audina Syifa, silakan. Iya, dari diskusi yang tadi udah
kita semua sampaikan ya. Komitmen aku sih ke depannya insya Allah bakal terus memperbaiki diri ya, biar ke depannya aku sendiri itu, soalnya tadi dari diskusi tadi itu banyak ngebuka kayak kesadaran diri aku gitu tentang gimana sikap aku selama ini. Jadi semoga ke depannya diri aku sendiri ini bisa lebih baik lagi dalam menjaga sopan santun kepada sesama. Ya, udah gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Audina berkomitmen bahwa Audina akan terus belajar ya untuk sopan santun tersebut, dan Audina tetap Audina kayak berterima kasih juga ya tadi karena Audina melalui diskusi ini juga semakin terbuka untuk sopan santun tersendiri. Silakan untuk Ramdhani, Ahmad, dan DJ. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan semuanya, saya mendapat menyimpulkan bahwa komitmen yang akan saya lakukan ke depannya adalah terutama membenahi diri sendiri terlebih dahulu. Seperti kita berpikir sebelum bertindak, apa yang kita ingin keluarkan atau bicarakan kepada orang lain itu menyinggung atau tidak, seperti itu. Dan lebih memperhatikan manner atau etika terhadap masyarakat, seperti itu. Dan mengajarkan orang lain, menyadarkan orang lain ketika mereka berbuat salah, dan kita juga jangan sungkan untuk memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Ramdhani bahwa berkomitmen untuk atas apa yang Ramdhani dapat hari ini juga akan bermanfaat juga ya untuk orang lain, seperti kayak jangan lupa untuk kayak bilang kalau misalnya dia salah, dia membutuh ilmu gitu kan, karena balik lagi ya, apa yang kita dapat ilmu itu kan harus di-share juga ya untuk menjadi amal kebaikan dalam diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman, komitmen kalian tuh bagus-bagus banget nih. Saya juga izin bertanya kembali nih. Gimana sih kesan-pesan kalian melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Silakan teman-teman untuk kembali raise hand dan juga on mic. Silakan Ramdhani. Ya, menurut saya kegiatan pada hari ini sangat bermanfaat ya. Terutama kita bisa saling mengetahui pendapat orang lain terhadap sopan santun di masyarakat, seperti itu. Dan banyak terbukalah pikiran saya mengenai pendapat teman-teman sekalian, seperti itu. Terima kasih. Oke, Ramdhani, terima kasih Ramdhani atas pendapat kesan-pesannya. Alhamdulillah ya Ramdhani, semoga bermanfaat juga. Silakan Pak Firdaus. Kalau menurut saya kesan-pesan pada hari ini ya kita jadi tahu tentang sopan santun dari orang lain. Dari tadi yang pertama itu yang kita ketahui tentang sopan santun, terus budaya sopan santun, norma sopan santun di lingkungan sekitar, terus juga komitmen dari sopan santun yang udah dirasakan gitu. Makasih. Terima kasih Novel Firdaus atas pendapat kesan-pesannya. Semoga juga bermanfaat ya Novel Firdaus. Oke teman-teman, adakah yang di sini ingin berpendapat lagi tentang kesan dan pesan? Silakan teman-teman apabila ingin berpendapat kembali, mungkin ya. Oke, silakan Lizzy. Oke, makasih. Kalau aku sih nggak banyak ya, tapi dari bimbingan kali ini aku pertama senang banget karena bisa ketemu sama teman-teman baru ini, bisa kenalan juga. Sama tadi hasil diskusi kita tuh benar-benar nambah wawasan banget ya. Kayak aku ada hal yang nggak kepikiran gitu, tapi ada salah satu teman yang menyebutkan hal itu, jadi kayak oh iya ya. Jadi pendapatnya sangat bagus-bagus, sangat memberi wawasan baru gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Lizzy atas pendapat kesan-pesannya. Semoga ini ada bermanfaat ya Lizzy. Mungkin di sini ada lagi yang ingin berpendapat atau belum ada yang belum berpendapat tentang pesan-pesan ini?
akan berpendapat untuk kesan pesannya. Iya, izin berpendapat tentang kesan-pesan bimbingan kita pada malam hari ini. Itu pertama pasti bermanfaat banget ya. Sama tadi kayak pendapatnya Lizzy tentang ada beberapa pendapat yang tadinya saya belum tahu, ada yang teman-teman kita tadi jelasin tadi, jadi wah tahu nih. Berarti jadi kayak semacam apa ya, jadi kayak momentum kita pada malam hari ini juga sebagai refleksi diri gitu, biar ke depannya kita jadi lebih baik lagi gitu. Jadi ya simpulannya pada malam hari ini, bimbingan malam hari ini itu benar-benar bermanfaat banget ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rina atas berpendapat. Mungkin ada lagi teman-teman yang belum berpendapat, silakan berpendapat tentang pesan-pesannya untuk hari ini. Oke, mungkin udah lagi ya. Alhamdulillah, bagus banget ya teman-teman, pesan kalian, juga komitmen kalian yang sudah kalian lakukan. Semoga komitmen kalian bisa kalian lakukan ke depannya untuk depan kalian juga. Saya juga izin bertanya, apabila akan diadakannya bimbingan kelompok kembali, teman-teman bisanya kapan ya? Minggu depan boleh, Kak? Oke, minggu depan. Mungkin teman-teman yang lain bisanya kapan? Boleh, Kak. Boleh minggu depan. Bahkan bisa minggu depan. Oke, minggu depan. Oke. Insya Allah kita laksanain minggu depan, teman. Semoga nanti, saya juga berharap setelah melakukan bimbingan ini, kalian juga bisa ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat juga kepada lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Saya selaku pemimpin kelompok berharap semoga bimbingan kelompok hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya juga, dan yang pastinya teman-teman tentunya juga dapat berpegang teguh pada komitmen dari apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman ini sudah berperan aktif mengikuti dan mendengarkan dengan baik saat video kelompok hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ica.